penyimpanan massal pada komputer sangat penting untuk menyimpan dan mengelola data efisien. Struktur ini melibatkan beberapa lapisan dan komponen yang bekerja sama untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Memahami struktur disk sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan disk dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, pentingnya struktur disk. Di struktur disk ini ada penjelasannya. Struktur disk yang efisien sangat penting untuk menyimpan data yang cepat dan andal. Struktur ini memungkinkan mengoperasikan data yang efektif, pengambilan data yang mudah, dan alokasi disk yang optimal. Komponen disk itu disk yang terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sebagai memfasilitasi penyimpanan dan pengambilan data, yaitu ada printing, kepala baca atau tulisan, dan sektor. Lapisan struktur disk, lapisan fisik. Lapisan ini mencakup komponen fisik dan disk seperti pirangan, kepala baca atau tulis, dan motor. Lapisan sistem berkas. Lapisan ini mengelola struktur bekas, alokasi ruang disk, dan melacak lokasi dan direktori. Lapisan sistem operasi. Lapisan ini mengandalkan keseluruhan operasi disk termasuk input dan output kertas, partisi disk, dan penyimpanan sementara disk. Pengamatan atau sering disebut addressing disk. Pengamatan disk atau disk addressing adalah skema untuk menentukan alokasi blok data pada perangkat penyimpanan komputer. Beberapa metode pengamatan disk diantaranya itu ada 4. Ada 3. Pengamatan disk logis atau sering disingkat LDA. Skema pengamatan linear yang digunakan untuk menentukan lokasi blok pada data perangkat penyimpanan. Pengamatan high sector atau disebut CHS. Metode pengamatan yang menggunakan kepala, piring, pipe, dan sektor untuk menentukan lokasi pada data hard disk. Pengamatan ID target. Pengamatan ditetapkan pada antarmuka perangkat seperti disk, tape, atau CD, RAM. Alur ini diterapkan dengan menetapkan gambar pada shot. Mekanisme pengamatan disk request. Mekanisme penanganan disk request pada sistem operasi melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan efisien dan keamanan operasi BIOS disk. Berikut ini adalah detail tentang mekanisme. Nah, di sini tuh ada penjelasan tentang mekanismenya. Memanggil sistem call. Proses ini akan memanggil sistem call untuk menerima layanan BIOS disk. Memblokir proses bersangkut untuk karena operasi BIOS disk memakan waktu. Ini memastikan bahwa proses tidak dapat melanjutkan eksekusinya sehingga operasi BIOS diselesaikan. Penanganan oleh device jadwalan permintaan penjadwalan disk. Berikutnya memanggil sistem call. Proses ini akan memanggil sistem call untuk meminta layanan I/O disk. Kedua, memblokir prosedur. Proses pencatatan karena operasi I/O disk memakan waktu ini menunjukkan bahwa proses tidak dapat dilanjutkan eksekusinya hingga operasi I/O diselesaikan. Ketiga, penanganan oleh device driver. Device driver akan memeriksa status disk. Jika disk sedang sibuk, permintaan akan dimasukkan ke antrian disk bersangkutan. Saat ada jadwal permintaan, disk request tersebut akan dilayani. Alamat disk dikirimkan ke controller disk. Operasi write melibatkan
antara lain FDNS, SSBF, Sortus, Seek Time First, Scan, Scan, Loop, dan Silop. Algoritma ini dirancang untuk mempermudah aktivitas dari untuk penanganan bis request, waktu yang dibutuhkan untuk menangani permintaan bis tersebut disebut waktu pencarian atau seek time. Waktu pencarian ini tergantung pada jarak dari titik awal ke tempat lokal data atau posisi berada dan jenis algoritma penjadwalan bis yang digunakan. Waktu untuk penanganan bis request itu ada 4. Yang pertama itu overhead line atau total waktu yang dihabiskan SO untuk menangani bis request. Yang kedua ada running time, waktu yang dihabiskan di antara bis. Yang ketiga ada latency atau random access time dan total latency, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan lokasi buat ada time, waktu untuk algoritma penjadwalan sangat penting dalam mengelola cara dibaca dan ditulis sebagai dinamis komputer. Algoritma ini membantu menentukan urutan pemrosesan permintaan baca dan tulis yang berdampak signifikan pada kecepatan dan akses data. Ada penjadwalan jenis yang umum itu first come, first served, shortest seek time first, scan, loop, dan silop. Dengan memahami dan menerapkan algoritma ini, kita dapat mengoptimalkan perbincangan dan memaksimalkan pengambilan data yang tepat. Ini ada jenis-jenisnya adalah suatu algoritma penjadwalan proses yang digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses yang menunggu di antri CPU. Konsep dasar dari algoritma FS adalah bahwa proses yang datang lebih dulu akan dieksekusi lebih dahulu. Ini contoh. Nah, di sini juga ada SSDF. Permintaan yang memiliki waktu pencarian terpendek dieksekusi terlebih dahulu. Jadi waktu pencarian setiap permintaan dihitung lebih dahulu dalam antrean dan kemudian dijadwalkan sesuai dengan waktu pencarian yang dihitung. Nah, di sini ada elevator atau scan. Dalam algoritma scan, lengan cakra bergerak di arah tertentu dan melayani permintaan yang datang di jalurnya. Dan setelah pencapaian ujung cakram, ia mengembalikan arahnya dan kemudian melayani permintaan yang datang di jalurnya. Jadi algoritma ini bekerja sebagai elevator dan ini juga dikenal sebagai algoritma elevator. Dan selanjutnya ada one-way elevator atau scan. Permintaan yang memiliki waktu pencarian terpendek dieksekusi terlebih dahulu. Jadi, waktu pencarian setiap permintaan dihitung terlebih dahulu dalam antrian dan kemudian dijadwalkan sesuai dengan waktu pencarian. Yang ini kan Pengorganisasian BIN, proses mengatur data pada format penyimpanan seperti hard drive atau SSD agar mudah diakses dan dikelola. Pengelolaan space, proses ini di mana komputer memindahkan sebagian data yang ada di komputer ke ruang penyimpanan cadangan atau swap di hard drive atau media penyimpanan lain. Ini dilakukan ketika RAM sudah hampir penuh dan komputer betul dengan ruang untuk memproses bentuk backer. Oke, selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Ya, iya. Nah,
sebagai teknik untuk mengelola penyimpanan data pada perangkat seperti hard disk atau SSD yang melibatkan struktur disk, pengelamatan, mekanisme, dan programisasi. Ya, struktur disk merujuk pada cara lain definisi dalam laptop dan box. Cara pengelamatan disk mengidentifikasi lokasi data melalui alat bagian disik. Pengelamatan mencakup cara data dibaca dan ditulis dengan efisien, serta teknik untuk mengurangi fragmentasi dan meningkatkan kinerja. Programisasian disk berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan struktur file dan penjualan untuk memastikan akses data yang aman dan optimal. Semua ini bertujuan untuk memastikan penyimpanan yang efisien dan sistem yang